dan saya tidak minta suara Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang saya minta adalah bantu saya dengan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners di luar sana? Pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama saya Rahli Sadri dalam program tamu kita tribunpadang.com. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, tokoh masyarakat Sumatera Barat tentunya, yang sudah sangat berwarawiri di dunia pemerintahan juga tentunya, dan juga di dunia pengusaha. Dan sekarang ini beliau juga salah satu aktor politik Sumatera Barat juga. Untuk itu kita sambut inilah Bapak Haji Marlis MM. Kepada Bapak kami persilakan untuk perkenalkan diri dulu Pak kepada Tribuners Pak. Kita sapaan Tribuners Pak di Tribuners. sini. Ya. Oke. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Saya hari ini mendapat kesempatan diundang secara khusus dan perdana di studio Tribun Padang. Yap. Untuk podcast dengan Adinda Sadri. Iya, betul. Ternyata Adinda Sadri ini juga orang kampung saya dari Si Junjung. Jadi hari ini ketemu nih Si Junjung dengan Si Junjung. Dua Si Junjung jadinya. Betul, izin Saudara Sadri. Siap, Bapak. Nama saya Marlis, asli dari Pamuatan, kelahiran tahun 64. Saya sekolah di kampung pertamanya. Tamat SD itu terus ke Sawalunto, SMP dan SMA. Tamat SMA saya diterima di IKI Padang. Tamat tahun 87 sama dengan Profesor Ganefri, Rektor UNP hari ini. Iya. Satu lettingan. Nah, saya alhamdulillah dapat kesempatan langsung diangkat jadi pegawai negeri. Luar biasa. Luar biasa sekali. Jadi tamat IKI tahun 87, 88 saya langsung menerima SK pegawai negeri, ditempatkan sebagai guru STM Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Saya jalani profesi itu 3,5 tahun dan kemudian saya mengundurkan diri. Ini panjang nih ceritanya. Nah. Kenapa mengundurkan diri? Ini memang pertanyaan yang barangkali saya nggak bisa jawab ya. Yep. Saya kira itu takdir Tuhan saja. Saya kira itu adalah penyimpangan takdir yang dilakukan khusus untuk saya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Padahal ketika saya berhenti itu tidak ada pilihan. Kalau orang berhenti memilih profesi baru dan profesi itu lebih baik, itu sih oke. Tapi ini tidak. Kita berhenti tapi tidak tahu mau jadi apa. Cuman di dalam diri saya hanya yakin bahwa ketika kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan serius, maka Tuhan akan pasti memberikan jalan terbaik. Nah, selepas itu kita alhamdulillah mulai berusaha di Padang tanpa ada koneksi, tanpa modal, tanpa relasi. Ya udah kita jalani saja. Oke. Ya Tuhan memberikan jalan, usaha saya itu relatif maju lah. Oke. Barulah di situ kita dikenal oleh sebagian orang di Sumatera Barat, dan saya juga mengenal liku-liku tokoh-tokoh Sumatera Barat. Akhirnya saya diundang lah untuk bergabung ke berbagai organisasi. Siap. Alhamdulillah dengan mempersingkat ceritanya, dari perjalanan saya di organisasi itu saya kira saya mendapatkan kesempatan baik ya. Di organisasi sosial, di organisasi profesi, di organisasi politik. Contoh di organisasi sosial, saya pernah tercatat menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Negeri Padang. Waduh. Nah, kalau di Fakultas Tekniknya, saya pernah Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Teknik. Dan sekjen itu Pak Ganefri hari ini, yang Rektor UNP. Nah itu di organisasi sosial. Sebenarnya banyak yang lain. Nah di organisasi profesi yang luar biasa. Sampai hari ini kalau nggak salah ingat, saya pernah memimpin jadi ketua umumnya di Sumatera Barat 12 organisasi. Apa itu Pak? Sebutin Pak. Kita Tribuners. Saya malah mungkin sudah tidak ingat semuanya ya. Iya, boleh. Yang ingat-ingat saja ingat ya. Saja boleh. Yang fenomenal itu sampai hari ini Ardin. Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia. Pada zamannya itu dulu, itu ada powerful. Ketika itu hanya ada 3 organisasi. Oke. Konstruksi itu Gapensi, konsultan itu Inkindo, dan pengadaan barang itu Ardin. Jadi semua pengusaha sektor pengadaan barang wajib jadi anggota Ardin ketika itu. Nah, tapi dengan perjalanan waktu, reformasi dan segala macam kebijakan pemerintah berubah. Hari ini boleh dikatakan tidak berfungsi lagi. Kedua, saya juga tercatat Ketua Umum Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Sumatera Barat. Dan sampai hari ini belum ada yang menggantinya.
Berapa tahun itu, Pak? Nggak tahu lagi saya. Padahal sudah saya minta ampun gitu. Kemudian Perhimpunan Media Sumatera Barat juga pernah. pernah? Ya, karena saya pernah punya media juga. Kemudian hari ini masih baru selesai di DPRD, tadi hearing dengan Komisi 2 sebagai Ketua Umum Asosiasi Peternak Close House Daerah Provinsi Sumatera Barat. Apcada. 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 Jadi Apcada ini organisasi baru ini yang baru. didirikan oleh para pengusaha ternak ayam potong, ayam potong dengan kandangnya luar biasa besar. Satu kandang itu populasi kadang-kadang 50.000 ekor. Saya didaulat juga menjadi ketua. Nah, itu di organisasi profesi. Nah, di organisasi politik saya pernah memimpin partai di Sumatera Barat. Yang pertama itu Partai Merdeka. Partai Merdeka ya. Sebagai ketua tahun 2004-2006. Iya, 2006 ya. 2006, dan fenomenal kejadiannya itu adalah pernah kita mengusung bersama-sama partai non-parlemen itu Bapak Jeffrey Giovanni sebagai calon gubernur Sumatera Barat, dan itu satu-satu terjadi di dunia. Yang kedua, 2014 sampai 2019 saya menjadi ketua Partai Hanura Sumatera Barat. Nah, di karir politik alhamdulillah saya pernah sempat duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat itu 2 periode dari tahun 2009 sampai 2019. Waduh. Itu ketua komisi 4 ya, Pak? Dan yang lebih membanggakan sebagai orang Sinjung nih, Sadri. Iya, siap. Nggak ada di dunia ini orang yang pernah jadi ketua komisi di seluruh komisi di DPRD itu. Hanya satu-satunya Marli Sadri. Ketua komisi 4? Bukan, ketua komisi 1 sampai ketua komisi 5. Ketua komisi 1, ketua komisi 2, ketua komisi 3, ketua komisi 4, ketua komisi 5. Pernah dalam waktu yang berbeda. Berbeda ya, oke. 2009 saya masuk ke DPRD itu belum punya pengalaman ke politik, saya langsung diangkat jadi ketua komisi 2 bidang perekonomian dan pertanian. Setelah itu pindah ke komisi 3 bidang keuangan. Iya. Seterusnya sampai terakhir itu ketua komisi 1 bidang pemerintah. Bergilir, itu Pak. kelima-lima komisi itu pernah jadi ketua, bukan jadi anggota. Mantap sekali. Orang Sinjung Sadri, jangan. Ada juga lah orang Sinjung. Banyak nih, Pak, banyak ini kita orang-orang kita, kader-kader kita juga di Sijunjung. Nah, boleh tambah sedikit, Sadri? Iya, boleh. Jadi selesai saya di DPRD Sumatera Barat, saya kembali ke habitat saya menjadi seorang pengusaha. Di samping pengusaha, saya diminta oleh kementerian dan rektor UNP untuk menjadi dosen praktisi di Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah khusus entrepreneurship. Nah, mantap. Kemudian terakhir, alhamdulillah saya juga dipercaya oleh negara ini menjadi mediator non hakim di pengadilan. Saya terdaftar sebagai mediator non hakim di Pengadilan Negeri Padang PNP dan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Dharmasraya. Oke. Apa itu mediator? Mediator non hakim itu adalah profesi baru yang hari ini disahkan oleh Mahkamah Agung untuk melakukan fungsi mediasi kepada orang-orang yang sedang bersengketa agar dia tidak masuk ke dalam wilayah persidangan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, baik Tribuners, itulah singkat cerita perjalanan beliau ini, Bapak Haji Marlis ya, yang kita kenal, yang siapa sih yang nggak tahu Bapak Haji Marlis Sumatera Barat, yang mungkin namanya udah kemana-mana nih, nggak di Sinjung doang nih, Pak, mungkin udah sampai ke Sumatera Utara juga sampai juga ya, Pak, di PNS juga dulu ya, Pak. Ya, Lubuk Pakam. Di Lubuk Pakam, habis itu pindah sempat resign ya, Pak, berhenti ya, Pak. Berhenti. Terjun ke dunia usaha, habis itu terjun ke politik lagi dan balik ke usaha lagi, dan sekarang beliau balik lagi ke dunia politik tentunya, teman-teman dan Tribuners di luar sana. Baik, Pak, untuk tema kita pada hari ini, Pak, kita bahas terkait ungkap taktik tembus dapil keras ke Senayan, Pak. Itu dapil 1. Wah, ini temanya sangat ini, Pak, temanya, Pak. Sangat menarik sekali untuk kita bahas. Dan kebetulan Bapak itu dapil 1 dari fraksi Nasdem ya, Pak? Partai Nasdem ya? Ini kita sedikit bahas ya, Pak. Ini pesta demokrasi ini khusus pemilihan legislatif dalam pemilu 2024 diprediksi terjadi perang yang sangat ketat, Pak. Itu baik dari partai Nasdem, partai lain-lainnya nantinya. Semuanya nanti. Ini dapil 1 ini dapil neraka julukannya. Nah, para calon legislatif ini mungkin bagi Bapak nih yang bakal maju meraih kursi DPR RI, pasti Nasdem akan bersaing di dapil laksana grup neraka tadi. Terus menurut Bapak pesaing berat apakah ini menjadi seorang caleg incumbent atau penantang baru, Pak?
Saya justru tertantang dengan potensi mitra saya, kompetitor saya itu yang hebat-hebat. Mantap. Sehingga semangat kita itu menjadi lebih full gitu. Betul. Nah, cuman mungkin berbeda dengan teman-teman caleg yang lain, apalagi di Nasdem ya. Itu adalah caleg-caleg yang luar biasa, orang-orang hebat semua. Mungkin saya yang kategorinya yang paling rendah lah nilai kualifikasinya dibanding teman-teman yang lain ya. Tetapi mungkin di optimisme saya agak lebih tinggi dari mereka. Nah, modal yang saya punyai dalam persaingan ini hanya 2. Mungkin saya tidak tahu apakah yang saya miliki ini juga dimiliki oleh teman-teman yang lain. Setahu saya tidak. Modal saya hanya 2. Yang pertama kacamata kuda, yang kedua penutup telinga. Artinya apa? Ketika kacamata kuda itu saya pakai, saya tidak lagi melihat kiri kanan, yang penting jalan terus. Apa yang di depan hantam. Dan kemudian penutup telinga itu apa? Untuk tidak perlu lagi mendengar kata orang. Iya. Nah, itu yang saya miliki sekarang, Sadri. Oke, Bapak. Ini Pak, saya sempat baca sedikit ulik ya Pak, mencari-cari terkait Bapak terjun ke dunia politik. Ini dulu sempat lama juga di Partai Hanura ya Pak, kalau nggak salah. Ya, sampai ketua Partai Hanura. Kita boleh tahu nggak Pak, sedikit cerita Bapak nih, kenapa kok bisa pindah perahu gitu lah Pak, kasarnya gitu loh. Nah, biar Tribuners juga tahu ini. 2009 sampai 2019 itu saya kan menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Hanura. Dan terakhir itu saya justru menjadi ketua Partai Hanura. Tapi kekecewaan saya itu tidak boleh lama, hanya sebulan. Dan setelah itu saya tanggalkan status sosial saya, mulai saya konsentrasi ke usaha. Itulah jadi hikmah kekalahan itu, jadilah Alinea Park and Resort hari ini di Damasraya itu. Yang tidak masuk akal bisa kita buat objek wisata di situ. Tapi Tuhan mentakdirkan wasilahnya melalui saya, kami bisa bangun satu objek wisata yang terlengkap dan terunik di dunia. Iya, ini yang terunik nih. Iya. Uniknya gimana nih Pak, uniknya Pak? Boleh kita ulas ini? Boleh, kita ulas. Oke, kita promosi lah. Enak banget diulas ini. Kenapa dikatakan terunik? Ada 5 syarat untuk mendirikan objek wisata. Pertama, harus ada pemandangan alam. Tempat saya nggak ada sama sekali. Yang kedua, pertimbangan harus iklimnya sejuk atau dingin. Di Dharmasraya panas. Panas banget, Pak. Panas banget. Kampung kita kan? Iya, betul. Yang ketiga itu tidak boleh jauh dari keramaian. Ini paling ujung Sumatera Barat. Berbatasan dengan Jambi. Hampir 8 jam dari Kota Padang di situ. Dari ibu kota kabupaten hampir 1 jam juga ke dalam hutan. Yang keempat itu aksesnya harus bagus. Tempat saya jelek jalannya. Jalan berbatu. Maka itulah yang mungkin insya Allah diperjuangkan nanti Tuhan mengizinkan kita jadi DPR, ya kita perbaiki itu. Karena itu fasilitas masyarakat. Yang kelima, investasi itu pasti ada konsultannya. Ini tidak ada, Sadri. Tidak ada konsultannya, tidak ada yang buat RAB, tidak ada yang buat gambar, tidak ada yang mengawasi. Semua serba kebetulan saja. Hanya dalam 1 tahun kita sulap rimba itu menjadi objek wisata. Wah, keren. Yang terakhir, kenapa ini objek wisata terunik di dunia? Karena di mana-mana tidak ada itu objek wisata di tengah-tengah ada kandang ayam. Hanya di tempat kita. Kan orang makanya datang itu berkunjung ke Alinea Park and Resort Dharmasraya. Dharmasraya bukan hanya sawit, tapi hari ini ada objek wisata yang hebat. Mantap. Ini walaupun di tengah-tengahnya ada kandang ayam, Pak, tapi itu ada ini nggak, Pak, kerisihan dari masyarakat, Pak, terkait mungkin mohon maaf bau ininya itu gimana, Pak? Bau kandang atau gimana? Itulah kekuasaan Tuhan ya. Kandang ayam kami itu tidak berbau. Dan lalat pun alhamdulillah tidak ada. Itu bagaimana? Padahal kandang ayam isinya berapa? 50.000 ekor. Banyak sekali. 50.000 ekor. Jadi sebetulnya untuk ke DPR RI sudah selesai saya ini. Saya sudah punya suara 50.000. Cuman saya nggak ada KTP nih ayam. Iya betul. Ini kalau yang punya KTP udah selesai. Udah selesai saya. Nggak perlu cawe-cawe lagi. Nggak perlu. Oke. Terlepas dari itu ya Pak, di dunia bisnis Bapak kan dikenal sebagai seorang bisnismen ya di Sumatera Barat ini. Kenapa masih seolah-olah penasaran loh Pak terhadap perebutan kursi DPR ini Pak? Nah, ini nih menarik ini. Ini sama pertanyaan dengan Pak Wakil Gubernur ketika berkunjung ke tempat saya. Pak Marlis, apa ini alasan Pak Marlis membuat objek wisata di sini? Iya. Saya jawabnya sederhana, enggak tahu saya Pak Wagub, enggak tahu saya. Pokoknya saya kayaknya ada saja yang harus saya buat, sudah itu selesai aja. Nah sama halnya dengan menjawab pertanyaan Sadri tadi, kenapa pingin maju lagi? Sebetulnya saya sudah istirahat. Dari 2019 saya sudah katakan kepada keluarga,
kepada teman-teman dan kepada partai politik yang lain bahwa saya mohon maaf, saya istirahat dan tidak ikut. Dan itu konsisten saya sampaikan kepada teman-teman yang mengajak kami. Tapi saya tidak tahu entah kenapa pada bulan puasa kemarin itu kok ada tawaran itu, akhirnya saya harus menerimanya gitu. Dan lebih hebatnya lagi itu adalah seluruh keluarga yang selama ini menolak dan tidak setuju saya masuk ke politik lagi, ternyata setuju. Dan Dukung itu lagi, Pak? bulan puasa. Dan melalui rapat keluarga, saya tanyakan, saya papa kalian ini diminta lagi untuk maju ke DPR RI dari Partai Nasdem. Pendapat Anda sebagai anak gimana? Iya. Nah ternyata Sadri, itu semua setuju. Termasuk cucu saya yang umur 3 tahun. Oh. Kenapa anak 3 tahun kok bisa gitu Iya. kan? Saya kira ini bukan suara dia, bukan perkataan dia. Nah, saya artikan ini mungkin adalah sesuatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, saya terima. Yap. Dengan modal kacamata kuda dan penutup telinga tadi, bismillahirrahmanirrahim, saya terima. Dan hari ini saya bekerja serius, Siap. sungguh-sungguh. Oke, ini nih. Ini menarik ya Tribuners. Perjalanan sempat dulu break ya menjadi Ya, dari sudah pendidikan enak politik. kok. Iya, udah enak jadi pengusaha Udah. loh Pak, udah tinggal Nggak capek-capek nggak lagi. capek-capek mikir yang ini yang Ya, itu gitu betul. kan. Ternyata Kampanye ini kan terjun capek lagi. ini. Iya, capek lah. Nah, inilah Tribuners sangat menarik sekali ya. Untuk Pak persiapan Bapak nih Pak sampai detik ini nih Ya. untuk menjadi seorang caleg DPR RI Prode 2024-2029 itu udah sampai mana gitu loh Pak? Udah berapa persen gitu loh? Saya tidak tahu persentasenya, yang penting setiap hari saya bekerja. Oke. Tetapi mungkin saya bekerja berbeda dengan teman-teman saya yang lainnya di caleg. Baik caleg kabupaten, caleg provinsi, caleg DPR RI, calon presiden atau caleg DPD RI. Saya hampir tiap hari bertemu dengan konstituen. Tetapi saya tidak minta dibantu suara. Kan lucu itu kan? Iya, lucu. Lucu. Kenapa Pak? Yang Bapak Padahal minta yang apa kita itu? butuhkan adalah suara. Sayalah satu-satunya caleg. Boleh ditanya Sadri kepada siapa orang yang bertemu saya. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya hari ini ketemu Bapak Ibu hanya memperkenalkan diri dan saya tidak minta suara Bapak Ibu sekalian. Dan yang lebih hebohnya lagi, saya juga tidak minta doa. Iya. Karena doa kita belum tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya minta adalah bantu saya dengan Al-Fatihah. Dan itu selalu saya sampaikan kepada seluruh orang yang ketemu dengan saya. Boleh suara diberikan kepada orang lain. Boleh suara tidak diberikan kepada saya. Boleh mungkin dengan pertimbangan lain akhirnya Bapak Ibu tidak milih saya. Apapun itu jalannya pasti dikasih Pak. Apapun jalannya. Iya. Saya tidak peduli orang mau milih Iya. kita atau tidak. Mungkin saya satu-satunya yang tidak mengharapkan suara. Enggak. Saya katakan, enggak. Bapak boleh karena kita menyediakan fasilitas. Iya. Di Alinea Park and Resort itu saya mencetak voucher sedekah namanya. Voucher sedekah itu adalah karcis masuk orang ke Alinea Park and Resort itu gratis. Berapa saja? 200.000. Saya bagikan seluruh masyarakat dan masyarakat yang dijunjung. Apakah harapannya agar orang itu milih saya? Enggak. Kalaupun dia nanti milih saya itu dianggap bonus saja. Apakah dia ketemu dengan saya? Belum tentu. Tapi kita berikan itu. Mudah-mudahan dia senang berwisata ke situ bersama anak dan keluarganya. Kita sudah dapat pahala. Siap. Begitupun ketika saya bertemu, saya minta Al-Fatihah. Ketika dia sampaikan Al-Fatihah kepada kami, saya yakin Tuhan akan tolong saya. Iya. Itulah ini ya. Mungkin di dapil neraka dapil 1 ini ya Pak, kita harus punya taktik dan strategi masing-masing dan Enggak dapil neraka. Saya dapil sorga. Saya dapil sorga. Kalau kan orang bilang apa di dalam dunia apapun sebutannya itu dapil neraka. Dapil Ya. keras lah di Sumatera Barat ini. Dapil Saya 1 ini. sejuk banget. Sejuk ya Pak. Berarti Malah justru saya bantu perjuangkan teman-teman saya, misal Pak Sodik. Saya bilang, Pak Supauzi Bar, Bu Lisda Indrajoni, Bu Del Maria, Pak Iwan, Iwan Iwan Sangi Afriadi. Justru yang menaruh batu pertana convention hall di tempat saya itu dia. Wow. Saya berikan kesempatan. Jadi kita tidak mengatakan bahwa mereka adalah lawan. Enggak. Itu adalah kawan kita yang sama-sama berjuang untuk Indonesia lebih baik melalui Partai Nasdem. Oke. Restorasi ya Pak? Itu dia. Oke, siap. Saya nggak peduli, saya nggak terpilih, nggak apa-apa. Tapi kalau saya tidak terpilih, berarti Tuhan akan memberikan yang lebih baik dibandingkan saya jadi anggota DPR RI. Waduh, mantap ini. Jadi makrifatnya sampai di situ, Sadri. Makrifatnya pada situ ya Pak? Saya sudah sampai kepada keikhlasan itu. Oke, siap. Oh, nggak terpilih, nggak apa-apa.
Saya anggap saja ini beramal. Betul. Dan pasti Tuhan akan berikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan saya duduk di DPR RI. Betul. Tapi kalau yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala saya terpilih menjadi anggota DPR RI, berarti saya punya tugas untuk membangun Sumatera Barat yang lebih baik. Siap. Kita tunggu ini nanti ya teman-teman Tribuners ya. Oke. Oh ini Pak, mungkin tanggapan Bapak nih ya sebagai seorang aktor politik. Saya juga mau melihat beberapa survei-survei ya Pak terkait di Sumatera Barat ini untuk tingkat money politik itu sangat minim sekali loh Pak. Ya. Tanggapan Bapak nih seorang Kok sangat minim? Minim Pak. Kalau survei ya Pak kecil, tapi kalau di realitanya Iya. kebanyakan Pak. Nih Nggak benar itu. Ya, tanggapan Bapak nih. Kalau menurut saya money politik itu terlalu tinggi di sini. Ya. Cuma saya nggak tahu. Tapi dibandingkan Riau, Ya. dibandingkan Bengkulu dan Jambi, kita mungkin di bawah itu. Saya memang tidak bisa. Saya udah jalan saja apa yang ada dan saya lah punya komitmen. Tidak pernah, walaupun saya dulu pernah di DPRD Sumatera, saya tidak pernah membayar. Kecuali mungkin ada makan, ada transportasi gitu Pak. Tapi kalau yang namanya beli suara, sorry. Bagi saya enggak. Berarti no money politik ya Pak? Saya tidak, saya katakan tidak. Oke, mantap ini. Enggak milih kalau karena saya tidak memberikan sesuatu, enggak milih enggak apa-apa. Saya bilang, betul. Tuhan akan tolong saya. Iya. Betul. Ini ya Pak, di dalam periode pemilu 2024 ini kita kan kebanyakan sebagai DPT pemilih tetap itu ya pemilih apa daftar pemilih tetap itu rata-rata itu di usia produktif lah Pak. Ya, pemilih milenial. Iya, pemilih milenial semua. Ini pendekatan Bapak nih sebagai aktor lawas nih, aktor politik lawas ini. Ya, udah tua lah, jangan lawas bahasanya. Nah, jadi ini cara pendekatan Bapak dengan anak-anak milenial sekarang itu bagaimana Pak? Kita harus mengikuti tren habit mereka itu. Tentu kita melakukan pendekatan dengan kebiasaan mereka. Oke. Ya, apa kebiasaan mereka? Media sosial. Maka kita memperkuat basis kita di media sosial. Tentu dengan melibatkan tim-tim dari orang-orang yang berusia seperti itu, yang punya kompetensi di media sosial, IT, media sosial dan lain sebagainya. Kita punya tim cukup itu. Dan kemudian saya nggak tahu ya, apakah ada caleg lain selain saya di Sumatera Barat ini yang mempunyai aplikasi. Aplikasi apa itu Pak? Itu dia. Jadi saya mempunyai tim relawan itu kira-kira 80 orang. Bukan tim relawan, tim pemenangan. Yang memang kita gaji. Dia bekerja 3 bulan digaji setiap bulan itu. Dan dia datang setiap hari menemui orang minimal 25 orang satu hari. Dan setiap orang yang ditemui itu merasa dia yakin orang itu setuju milih Marlis, maka dia akan sampaikan dalam laporan ke sini. Aplikasi ini. Jadi aplikasi ini akan memverifikasi apakah orang itu terdaftar di DPT atau tidak? Apakah sudah didaftarkan oleh orang lain atau tidak? Apakah alamatnya betul atau tidak? Jadi ini akan data murni di sini. Nah, itu kira-kira. Oke, ini. Sangat ini ya. Dan tim itu rata-rata milenial. Persiapan beliau ini walaupun ini ya, tapi mengikuti perkembangan zaman juga nih. Oh iya, nggak bisa. Harus dilibatkan dengan cara politik kita masa lalu nggak mungkin. Hari ini nggak mungkin. Pak. Pertemuan, turnamen sudah masa lalu itu. Nggak perlu lagi. Itu cara lawas tapi cara lawas. Itu gaya-gaya lama itu ngabisin duit itu. Iya, betul. Kita diundang ke sini, Pak, kita ngadain turnamen ini, Pak. Boleh nggak gitu? Ya. Nah, kebiasaannya Sadri, banyak caleg yang tidak punya kemampuan menolak itu. Akhirnya dia korban di situ. Kenapa money politik itu? Karena memang ketidaksiapan caleg untuk menjadi caleg. Dia tidak punya kemampuan menolak permintaan orang dalam bentuk materi seperti itu. Hari ini caleg kita harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk menyatakan menolak. Contoh, kita pergi ke kampung, lihat dia baju kaos ke Pak. Kadang dia sambil lalu itu. Ketika kita tidak punya kemampuan memberikan jawaban, orang itu bisa salah pengertian. Bapak kok tak bapiti mengambil caleg. Iya. Bisa seperti itu. Tapi kita jawab dengan cara yang khusus. Onde Bu, kalau baju kaos gini yo ndak bisa. Ndak dong Bo sedion le Bu. Tapi dalam bentuk lain Bo sedion. Atuh Pak Ceng. Bacon Bo Al-Fatihah Bu. Ibu kan dapat palo kan? Iya. Masa lebih berharga lo de Ibu baju kaos pada palo le. Iya Pak, kok lain lo ndak caranya. Jadi kita bawa santai-santai. Iya. Oke. Ini kebetulan nih Pak, di masa sekarang nih Pak, kita kan masa kampanye kan sangat minim nih Pak nanti ya Pak. Kita mungkin start nanti di 28 sampai 10 Februari ya Pak. Nah, ini sangat singkat sekali untuk masa kampanye untuk kita di para caleg nantinya di Sumatera Barat maupun seluruh Indonesia ini Pak.
Ini Bapak nih apakah ini nanti menjadi suatu penghalang atau hambatan bagi Bapak? Nggak. Orang tidak ada memanfaatkan cara kampanye seperti KPU itu. Nggak ada itu. Oh, pertemuan terbuka, mengundang orang, nggak ada orang yang melakukan itu. Nggak ada itu. Apalagi gentah kalau pilpres ya. Mungkin butuh hiburan masyarakat, orang diundang, didatangkan, dibiayai, kemudian nanti pidato itu. Kalau caleg hari ini saya kira nggak ada. Kalau ada yang masih melakukan seperti itu, saya kira cari kampungan itu. Nggak ada lagi. Berarti cara kuno berarti. Kita anggota caleg hari ini mengikuti. Mungkin dia kalau caleg kabupaten kota, mungkin dia langsung personal. Dia datang ke keluarga, temannya, relasi sosial ya. Nah kalau caleg provinsi dengan DPR RI mungkin menggunakan tim. Nah mengurangi tatap muka. Pertemuan-pertemuan terbatas itu sudah tidak tren lagi. Biasanya kan ada orang, kumpul, beko undang pemuda, nenek mama segala macam, ibu-ibu dikumpul di situ. Gitu. Hari ini sudah tidak zamannya lagi. Tapi secara tidak tahu menahu ya Pak, mungkin ada juga beberapa tokoh berkembang masyarakat berpikir, ada yang juga gaptek sama teknologi sekarang nih Pak. Ini kita mungkin dari Bapak sebagai aktor politik ya, mungkin cari caleg, ya Bapak harus secara langsung Bapak harus juga turun ke masyarakat juga. Oh ya, itulah peran kita sebagai caleg. Tentu kita di luar tim bekerja secara politik. Apa tuh? Misalnya kita inventarisasi tokoh di nagari ini siapa. Kita datangi, kita silaturahim ke rumahnya, kita sampaikan perkenalan kita. Setelah itu ya udah kita minta izin. Nah, saya kira itu akan lebih bernilai ya, lebih bermanfaat, terjalin silaturahmi. Kita tidak meminta dia milik kita. Tanggapan Bapak nih, seorang caleg ini ya, caleg dari Partai Nasdem dan juga Nasdem mengusungkan calon presiden juga nih, Bapak Anies Baswedan. Ini Sumatera Barat ini bagaimana Pak? Sumatera Barat ini kan orangnya sangat rasional ya. Dia tidak bisa dipengaruhi, dia berpikir sendiri dan mempunyai analisa sendiri. Dia hampir sama dengan Aceh, Sulawesi Selatan, dan NTB. Jadi egaliternya tinggi sekali. Nah, maka Sumatera Barat ini dia tidak bisa akan dibuat semacam apa ya, doktrin harus milih ini, nggak bisa itu. Nggak bisa. Pemimpin di Sumatera Barat tidak akan mampu mengerahkan masanya. Apakah bupati, apakah gubernur, apakah camat, wali nagari, tidak akan mampu mempengaruhi masyarakat Sumatera Barat. Iya betul. Oke, ini Pak, ini mumpung ada air minum dulu Pak, kita sembari saya udah minum nih. Lumayan nih teman-teman Tribuners di luar sana, ini pembahasan sangat energik banget ya terkait ungkap taktik ini. Ini teman-teman yang punya pabrik air minum boleh nih disupport nih Tribun supaya dipromosikan di sini. Terutama ini air mineral dari Sumatera Barat ya Pak. Iyalah. Ada banyak tuh. Betul, banyak itu. Mau sponsor silakan nanti ya Pak. Hubungi itu Tribun. Siap. Oke Pak, ini terakhir Pak terkait bincang-bincang kita pada program tamu kita ini, saya minta mungkin beberapa statement closing dari Bapak terkait proses nanti Bapak menjadi seorang caleg ataupun udah jadi anggota legislatif nanti dari DPR RI, kemudian harapan Bapak dan optimisme Bapak duduk nanti di Senayan nanti itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih seluruh masyarakat Sumatera Barat, masyarakat dunia dimanapun berada. Siap. Hari ini saya diundang oleh Tribun untuk podcast di sini. Saya ingin menyapa masyarakat Sumatera Barat dan masyarakat Indonesia. Saya tidak berharap banyak dari masyarakat Sumatera Barat. Saya tidak meminta doa dan tidak meminta suara. Tapi saya hanya mohon bantuan, berikan hadiah Al-Fatihah untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak telah hadir bersama kami dalam program tamu kita. Dan saya sangat berterima kasih sekali nih perdana kami untuk testing studio baru kami nih ya Pak. Dan hadir Bapak sebagai narasumber pertama kami Pak. Terima kasih Bapak telah hadir di acara kami. Untuk Tribuners, sekian dulu dari saya Rahli Sadri. Kalau ada salah jaga saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan lupa nih ya, ada YouTube juga Tribun Padang ini, tribunpadang.com, dan juga ada Instagram juga dan TikTok juga nanti ya Pak kita Pak. Nanti kita bakal share juga terkait ini Pak. Oke, see you, bye.